Kisah si Mikin bagian 9. Demi harimau, Mikin ke hutan juga. Oleh tunanetra bercerita. Semalaman Mikin tidak bisa memejamkan mata karena pikirannya terkuras habis oleh peristiwa uang emas yang selalu muncul di dekatnya. Terutama yang terakhir sekali ketika dia sedang merawat harimau yang ditemukannya dalam keadaan sekarat di hutan. Uang itu muncul, tapi Mikin kembali tidak mempedulikannya. Hal itulah yang membuat Mikin tidak bisa memejamkan mata. Mikin sebenarnya tidak mempedulikan uang itu antara takut, juga karena dia merasa uang itu bukanlah haknya. Terlebih-lebih ketika tadi pagi dia sholat subuh, dia juga tidak menemukan Buya Nasir sholat subuh. Entah apa yang terjadi dengan orang tua itu. Makanya sekarang dia bermalas-malasan. Di samping tubuhnya capek, pikirannya capek, dia juga sedikit takut untuk pergi menemui harimau yang sedang dirawatnya. Sebenarnya ingin sekali dia pergi mendatangi harimau itu untuk mengetahui bagaimana keadaan kesehatan harimau itu, apakah sudah membaik atau sudah mampus. Tapi dia masih belum siap 100%. Namun setelah berpikir, akhirnya timbullah rasa sayang Mikin kepada si harimau yang sekarang betul-betul tidak berdaya itu. Kalau tidak kusuapi makan, tidak kukasih minum, mampuslah dia, pikirnya. Makanya dia pun berniat untuk mengantarkan makanan dan meneruskan perawatan kepada harimau di hutan sana. Disiapkannya lah air tajin untuk harimau itu, kemudian dicampurkannya dengan gula merah. Dia pun mengambil ikan gabus seekor di dalam lubang gudang persediaan ikannya di samping perigi tempat dia mandi. Juga mempersiapkan bontot untuk dirinya. Berangkatlah si Mikin menemui si harimau di tengah hutan dengan langkah ragu-ragu, tapi terus juga meluncur. Setibanya di sana, dia tidak melihat ada uang di situ. Oh, berarti yang punya sudah membawa uangnya. Tenanglah aku sekarang, gumamnya. Langsung saja dia mengelus-elus kepala harimau. Harimau itu pun kembali membalas dengan menggeleng-gelengkan dan menyedip-nyedipkan matanya. Mikin membuka mulut harimau, tapi harimau itu membantu. Wah, terkejut Mikin. Dikiranya harimau itu ingin menerkam tangannya. Harimau itu terus saja mengangakan mulutnya. Harimau itu ganas juga dipandang Mikin. Mikin terbengong, terduduk dia. Lama juga dia pening mendapatkan kenyataan harimau itu bisa membuka mulut. Takut, kaget, dan kasihan bercampur aduk. Tetapi dia melihat ekor harimau itu bergoyang-goyang, tenang juga hatinya. Makanya dituangkannya lah air tajin yang sudah bercampur gula merah itu ke dalam mulut harimau. Harimau itu menelannya. Wah, tak jadi aku diterkam, gumam Mikin. Ternyata dia haus benar, banyak sekali air ini habis semuanya. Ku buat ini untuk 2 kali minum ini, Datuk. Kau sikat sekali tak apalah, yang penting kau cepat sembuh, katanya lagi. Setelah itu diambilnya ikan gabus yang tadi dibawanya, dimasukkannya ke dalam mulut harim. Ternyata si Datuk ini sudah bisa mengunyah, gumamnya lagi. Mikin melihat sebentar saja ikan gabus sebesar lengan itu sudah amblas ke dalam perut si harimau.
Wah, kurang ya Datuk. Sebentar ya. Mikin berdiri pula mengambil kembali ikan yang berada di samping periginya. Maksudnya di dalam lubang persediaannya, Mikin mempunyai sebuah lubang di samping periginya, tidak lebar. Cuma 3 jengkal kali 3 jengkal saja, dalamnya pun cuma selutut. Karena itulah Mikin senang saja memilih ikan-ikan mana yang dia suka. Lagi pula ikan itu kan ikan-ikan yang sudah sekarat terkena kait pancing, makanya lemas. Tenang saja Mikin memilih-milihnya dan mengambil mana yang dia suka. Tetapi ketika Mikin jongkok mengeruk-ngeruk ke dalam perigi, terkejutlah dia melihat Kak Enah sudah berada di sampingnya. Ngapain Mikin merangkak-rangkak mau mandi ke situ, mau nyebur? Hehe, aku mau memasak, Kak. Aku mau memilih-milih ikan yang ada di dalam ini. Enak itu, Kin. Ada ikan apa itu? Lele. Besar itu. Maunya Kakak. Kalau dikasih tak nolak lah aku. Biarlah aku ambilkan. Tapi jangan sekarang lah. Sekarang aku sudah masak. Yang kumasak tadi pagi pun belum habis. Kapan Kakak mau? Kapan-kapan lah ku antarkanlah besok ya Kak. Baik sekali kau padaku Mikin. Untuk Kak Ina tenang sajalah. Bersambung.